Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Yang mungkin kita masih belum bisa memujinya dengan sempurna. Rasul SAW mengatakan, La uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Sebagaimana Allah memuji dirinya. Namun kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa dibantu untuk memuja dan memujinya. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah peristiwa Hudaybiyah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak dapat melaksanakan ibadah umrah. Tapi ternyata perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata buat umat Islam. Perjanjian Hudaybiyah adalah pengakuan akan eksistensi umat Islam. Sehingga dakwah semakin tersebar. Orang-orang yang selama ini takut dan mengagungkan Quraisy, mereka sudah mulai melihat kekuatan Quraisy sepadan dengan kekuatan umat Islam. Bahkan sebentar lagi Allah akan menunjukkan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan senantiasa berada di atas. Berbagai macam tuduhan, berbagai macam cercaan, cacian, makian, fitnah yang disematkan kepada Islam. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agama walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Maka setelah Hudaybiyah, Rasulullah SAW semakin terbuka kesempatan baginya untuk menyampaikan tentang agama Islam ini. Untuk mengajak orang-orang yang selama ini tidak tersentuh dengan dakwah Islam ini. Gara-gara ya peperangan yang terjadi di internal Jazirah Arab. Khususnya antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Tapi setelah itu beliau memiliki kesempatan yang besar untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa Islam ini agama kedamaian. Tidak seperti yang diberitakan.
Nabi SAW menulis surat-surat ke raja-raja. Ini bukti lain bahwa Islam tidak tersebar dengan pedang. Bahwa Islam bukan ingin menguasai negeri-negeri itu. Tapi Islam datang untuk menebarkan keadilan dan kedamaian. Agar kezaliman terangkat, berganti dengan keadilan. Agar kesyirikan pergi, berganti dengan tauhid. Agar kemaksiatan terusir dan ketaatan datang. Ahibati fillah, ada banyak hikmah. Yang salah satunya yang berkaitan dengan tulisnya surat-surat oleh Nabi SAW. Baik, silahkan dibaca. نعم تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Surat-surat Nabi kepada para raja dan pengusaha dari Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Qala al-muallif rahimahullah. Setelah perang Hudaybiyah dan perjanjian antara kaum muslimin dengan Quraisy, maka mulailah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyurati para raja dan pengusaha. Para peneliti mengatakan bahwa para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal surat-surat tersebut, sehingga tidak satu pun yang dapat memastikan tanggalnya, kecuali hanya bahwa penulisan surat dan pengiriman utusan terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. barakallahu fikum. Nah, jadi kapan terjadinya pengiriman surat ini? Yang pasti setelah Hudaybiyah. Adapun berkaitan dengan tanggalnya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan peristiwa itu terjadi di bulan Muharram, ada nanti surat yang dikirim di bulan Safar ya. Berdekatan pengiriman surat-surat tersebut kepada penguasa-penguasa dan raja-raja. Ini menunjukkan pentingnya mendakwain para penguasa. Karena kalau yang berkuasa itu masuk Islam, harapannya rakyatnya masuk Islam. Karena kalau pemimpinnya benar, harapnya rakyatnya benar juga nanti. Kita tahu bagaimana masuk Islamnya qabilahnya Sa'ad bin Mu'ad, Bani Abdul Ashhal. Masuk Islamnya karena Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Bagaimana masuk Islamnya orang-orang Quraisy. Bukan orang-orang Quraisy ya, penduduk Jazirah Arab. Ketika Quraisy masuk Islam. Jadi mendakwain para pemimpin penting, dan kita tahu Rasul SAW menulis surat tersebut dan mengirimkannya kepada penguasa. Bicara Jazirah Arab, secara sistem politik pemerintahan nggak ada penguasa tunggal, di mana sistem yang ada setiap kabilah ada pemimpinnya. Tapi untuk yang di luar Jazirah Arab atau negeri-negeri yang di perbatasan dengan Jazirah Arab, sudah ada raja di tempat mereka, ada gubernur. Mungkin ada wakil raja yang ditempatkan di sana. Apalagi ketika ke Persia. Sudah mulai ada seperti itu. Maka dipilihlah raja-raja yang Nabi mengirimkan surat kepada mereka. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan.
Naam, tafadhal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menulis surat, seseorang berkata padanya, mereka tidak akan membaca surat kecuali ada capnya atau stempel. Kemudian beliau pun membuat cap dari perak yang terukir dengan tulisan Muhammadur Rasulullah. Di antara surat-surat tersebut yang sangat autentik adalah surat yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius. Baik, barakallahu fikum. Jadi ya namanya Jazirah Arab yang tidak ada pemerintahan. Jadi nggak ada tulis menulis di antara mereka. Mereka baru berdiri pemerintahan. Tatkala Nabi SAW mau kirim surat, maka ada yang menyampaikan bahwasanya raja-raja itu, penguasa-penguasa itu tidak menerima sembarang surat. Karena kalau surat yang dikirimkan itu tidak ada stempelnya, maka dianggap surat kaleng nantinya. Raja nggak mau disibuk dengan surat yang dikirimkan kepadanya. Jadi sistem pemerintahan penguasa pada waktu itu sudah modern. Jadi surat yang masuk itu harus ada stempelnya resmi. Stempel itu di dalam suratnya dan stempel itu biasanya di lipatan suratnya. Jadi kadang-kala kalau kita ngelihat ya, umpamanya Bismillah. Sekarang itu kan kita ngelihat ada yang namanya amplop ya. Iya, stempel itu bisa jadi di dalam suratnya dan stempel itu di amplopnya. Di tengah amplopnya itu distempel. Dan model stempelnya pada waktu itu untuk menutup surat bisa jadi dengan model lilin. Jadi segel, suratnya itu tersegel. Ada stempelnya dan ada segelnya yang menyebabkan surat itu jadi surat berharga. Tapi kalau sekedar surat biasa disampaikan seperti itu, mereka tidak mau membaca. Maka kemudian Nabi SAW membuat stempel. Di mana stempelnya itu adalah cincin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa ditampakkan. Nah, ya, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Ini bukan cincin Nabi SAW karena cincin yang dipakai Rasul SAW itu jatuh ketika dipakai oleh Utsman bin Affan ke sumur kemudian hilang. Nah, ini ya kira-kira seperti itu. Muhammad Rasulullah SAW. Kita akan melihat sebentar lagi ternyata ada surat-surat yang diklaim itulah surat Nabi SAW. Jadi ada teksnya. Yang mungkin dulu ditulis di atas kulit binatang. Atau di kulitnya pohon. Yang memang menjadi bahan menulis pada masa itu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya yang paling autentik itu adalah teks surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW ke Heraklius. Kenapa? Karena dinukul oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mungkin sebelum kita membaca teks ini bisa ditampilkan salah satu surat. Nah, ini kepada Muqawqis. Mungkin selanjutnya. Ini kepada Persia dan satu lagi. Nah, ini kepada Najasyi. Ada yang kepada Najasyi, ada yang kepada Muqawqis, ada yang kepada Persia. Jadi yang jelas surat-surat itu benar keadaannya, tapi apakah yang sekarang berada di Museum Istanbul di Turki itu benar itu surat Nabi SAW? Wallahu a'lam bishawab.
Karena kita tahu surat itu sebenarnya dikirimkan oleh Nabi SAW ke raja-raja tersebut. Sehingga surat itu bukan di tangan umat Islam, tapi di tangan raja-raja tersebut. Kayak yang di tangan Raja Persia, disobek sama Raja Persia. Kok bisa ketemu gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu bisa jadi hanya replika atau hanya gambaran berdasarkan ya buku-buku sejarah yang menyebutkan surat Nabi SAW. Baik, kita akan membaca salah satu surat yang dikirim Nabi SAW kepada salah satu penguasa, yaitu Heraklius. Silahkan. Di antara surat-surat tersebut yang sangat autentik adalah surat yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, yang teks surat tersebut terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, untuk Heraklius, penguasa Romawi yang mulia. Selamatlah bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Baik, Masuklah sebelum ke dalam dilanjutkan. Islam. Nah, disebutkan di sini Azimir Rum. Ila Heraklius Azimir Rum. Di sini terjemahannya untuk Heraklius, penguasa Romawi yang mulia, enggak apa-apa, yang agung mungkin ya. Nah, yang agung, Azimir Rum, yang agung, penguasa agung Romawi. Jadi, taib jamaah. Ini penting, Nabi SAW mengatakan dia itu Azim Rum, yang agung di Romawi. Jadi dia bukan agung secara mutlak, tapi dia Azim Rum, yang agungnya Romawi. Mungkin penguasa Romawi itu cukup, atau yang agung di Romawi. Baik, dilanjutkan. Aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuklah ke dalam Islam. Niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Jika menolak, maka engkau akan menanggung semua dosa orang-orang Arisin, yaitu penduduk Romawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Quran Surah Ali Imran, ayat 64. Barakallahu fikum. Kita lihat surat Nabi SAW. Tidak panjang, tapi langsung ke poin yang hendak disampaikan. Rasul SAW memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah, Abdullah, min Muhammad ibn Abdullah, dari Muhammad ibn Abdullah, hamba Allah dan utusannya, kepada Herakl Azim Rum. Suratnya dimulai dengan dari Muhammad, bukan kepada yang terhormat Raja Romawi, tapi disebut dari Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, kepada Raja Romawi. Nabi mengatakan aslim taslam, masuklah Islam, kau akan selamat. Kenapa Nabi SAW tidak memberikan penjelasan yang panjang? Karena informasi tentang kenabian Rasulullah SAW itu sudah sampai ke Romawi. Gonjang-ganjing yang terjadi di Jazirah Arab itu sudah sampai kepada mereka.
Dan mereka juga sudah mendapatkan informasi tentang adanya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab mereka. Maka Nabi memberikan penjelasan yang ringkas sekali. Aslim taslam. Masuk Islam, engkau akan selamat. Dan Allah akan berikan kepadamu pahala double. Tapi kalau engkau menolak, engkau akan menanggung dosanya orang. Kenapa kok dia yang menanggung? Karena dia yang nutup pintu. Ini subhanallah jamaah. Dulu surat itu ya sudah sampainya cuma ke Raja Romawi. Kalau sekarang orang berdakwah, duduk di rumahnya, dia bisa menyampaikan kepada seluruh penduduk dunia. Makanya karena surat ini hanya sampai kepada Raja Romawi dan sang penguasa tidak mau masuk Islam, maka dia menanggung dosa orang-orang itu. Karena dia tidak mau mendakwain mereka, tidak mau mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW menulis firman Allah atau meminta dituliskan firman Allah, "Qul ya ahlal kitab." Wahai ahlul kitab. Udah kita nggak usah ribut. Nih supaya orang-orang di luar Islam tahu Islam mengajak kemana sih? Orang Yahudi Nasrani dipanggil qul ya ahlal kitab. Tidak akan ada panggilan di kitab-kitab tersebut buat umat Islam. Karena umat Islam datang setelah Taurat dan Injil turun. Tapi di dalam kitab umat Islam ada panggilan buat orang-orang Yahudi dan Nasara. Kadangkala ada yang tersinggung. Kenapa umat Islam kok nyebut-nyebut tentang Yahudi dan Nasara? Nah, karena kita datang setelah Taurat dan Injil itu turun. Sehingga ajakan kepada mereka. Dan ketika Nabi SAW hidup, Nabi telah menulis surat ini. Atau ayat ini kepada Herakles. Agar dia tidak menyembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak melakukan kesyirikan. Tidak menjadikan sebagian Tuhan buat sebagian lainnya. Nah, ini surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW kepada Herakles. Apa sikap Herakles? Nah, di dalamnya juga terdapat kisah Heraklius dengan Abu Sufyan ketika ia bertanya kepadanya tentang Nabi Muhammad SAW setelah surat itu datang kepadanya yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi. Namun, raja tersebut tidak menjawab ajakan Nabi. Bahkan tidak membalas dengan balasan yang baik. Ia lebih memilih kerajaannya sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Barakallahu fikum, ini ada terjemahan yang fatal. Di mana ketika dikatakan, namun raja tersebut tidak menjawab ajakan Nabi SAW, bahkan tidak membalas dengan balasan yang baik. Di bahasa Arabnya disebutkan, walam yastajib Qaisar wa in kana raddan jamilan. Disebutkan bahwa Kaisar tidak merespon, tidak menerima ajakan untuk masuk Islam walaupun dia membalas dengan balasan yang baik. Jadi bukan bahkan tidak membalas dengan balasan yang baik, yang betul, namun dia membalas dengan balasan yang baik. Artinya surat itu dibalas dengan balasan yang baik. Tapi apa yang terjadi antara Abu Sufyan dengan Herakles? Ketika surat itu sampai kepada Nabi, kepada Herakles, kebetulan waktu itu Abu Sufyan bersama orang-orang musyrikin Makkah itu sedang dalam perjalanan dagang. Dan kita tahu itu masa genjatan senjata, jadi mereka bebas hidup damai untuk berdagang, untuk berniaga. Dipanggillah Abu Sufyan. Disebutkan mereka berdagang di Syamnya itu di mana sih? Ternyata dagangnya itu di Baitul Maqdis. Di Ilya, Yerusalem. Karena Yerusalem kan ada Masjidil Aqsa di sana. Di mana orang-orang Nasara dan Yahudi datang dari berbagai penjuru dunia ya untuk berziarah ke Masjidil Aqsa
yang hal itu menyebabkan ramainya kota Urshalim dan tumbuhnya ekonomi atau berkembangnya ekonomi di sana. Jadi orang-orang Mekah itu kalau dagang berangkat ke Urshalim, ke Aqsa. Dan istana Romawi pada waktu itu adanya di Aqsa. Dipanggillah Abu Sufyan bersama orang-orang musyrikin yang lain. Ketika hadir, di hadapannya ada pembesar-pembesar Romawi. Lalu Herakles bertanya kepada orang-orang Quraisy yang hadir pada waktu itu. Semuanya dihadirkan yang datang bersama Abu Sufyan. Dikatakan kepada penerjemahnya, ayyukum aqrabu nasaban mi hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku nabi? Yang mengaku-ngaku dia nabi. Faqultu ana aqrabuhum nasaban, kata Abu Sufyan, aku. Faqala udnuh, dekatkan dia. Didekatkan Abu Sufyan ini, ditaruh di depan, dan kawan-kawannya Abu Sufyan di belakang. Jadi Abu Sufyan sebagai jubir, di belakangnya itu kawan-kawan. Lalu Herakles berkata kepada penerjemahnya, nggak bisa bahasa Arab. Syam ini bukan negeri Arab. Berkata kepada penerjemahnya, inni sa'ilun hadha an hadha rajul. Fa in kadzabani fakadzibuh. Herakles mengatakan, aku akan bertanya kepada jubir kalian ini tentang Muhammad SAW, tentang orang ini. Kalau dia berdusta, kalian yang di belakang katakan dia berdusta. Berarti orang-orang itu dihadirkan untuk menjadi saksi kebenaran ucapan Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Masih kafir dia waktu itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi laulal haya. Dia kata, bukan karena aku takut malu diceritakan aku berdusta, aku akan bohong waktu itu, kata Abu Sufyan. Tapi kan dia malu. Nanti ketahuan bohongnya. Awal yang ditanya kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya dia? Kata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasab. Nasabnya dia mulia. Di antara kami dia termasuk yang nasabnya mulia. Terus, fahal qala hadzal qaul minkum ahad qad qablahu? Apakah ada orang yang mengaku nabi sebelum dia di Mekah? Ada enggak? Tanya lagi Herakles. Fahal kana min abaihi min malik? Bapaknya ada yang penguasa enggak? Yang jadi raja? Kakek-kakek dia mungkin ada yang jadi raja? Enggak ada. Apalagi memang tahu Mekah sistemnya nggak ada sistem kerajaan. Fa asyrafun nas ittaba'u am du'afa'uhum. Yang menjadi pengikut Nabi ini orang-orang yang bangsawan, yang mulia, atau orang-orang yang lemah? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'u. Yang pengikut dia orang-orang remeh semua. Qala ayazidun am yanqusun? Jumlah mereka bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidu. Jumlah mereka terus bertambah. Terus tanya lagi, fahal yartadda ahadun minhum sukhtan lidinihi ba'da an yadkhul fi? Apakah ada di antara yang masuk ke dalam agama dia kemudian murtad keluar dari Islam karena benci kepada agama itu? Kata Abu Sufyan, fahal tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian pernah mendapati dia berdusta sebelum dia mengaku nabi? Kata Abu Sufyan, la. Qala fahal yaghdar? Apakah dia berkhianat terhadap perjanjian? Katanya Abu Sufyan, la, enggak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'il fiha. Tapi kita ini sedang dalam perjanjian sama dia, kita enggak tahu apa yang akan dia lakukan. Ketika ditanya apakah dia berkhianat, Abu Sufyan enggak bisa mengatakan kecuali kita sedang dalam perjanjian,
Kita nggak tahu bagaimana sikap dia nanti. Kata Abu Sufyan, aku nggak bisa ngomong omongan yang bela, ya bukan membela, menuduh Nabi Muhammad SAW kecuali ucapan itu. Lalu berkatalah Herakles, belum selesai nih. Jadi surat itu datang, Herakles melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pengirim surat ini. Dengan bertanya kepada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Lalu di antara yang ditanya kepada Abu Sufyan, "Fahal qataltumu?" Apakah kalian memerangi dia? Qala na'am. Iya, kita memerangi dia. Terus gimana hasil peperangan antara kalian sama dia? Al-harbu bainana wa bainahu sijal. Ya, seri. Kita kalah, mereka juga kalah. Kita pernah menang, mereka juga menang. Madza ya'murukum? Ditanya. Dia nyuruh kalian untuk berbuat apa? Karena kan suratnya ringkas tadi. Hanya mengatakan, masuklah kepada Islam, kau akan selamat. Kemudian kalau engkau menolak, engkau akan menanggung dosanya orang-orang Romawi. Lalu dibacakan ayat tadi. Apa kata Abu Sufyan? Yang dia perintahkan, u'budullah wahda. Wa la tusyriku bihi syai'an. Wa la taqulu ma yaqulu aba'ukum. Dia nyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Agar kita meninggalkan warisan nenek moyang kita. Menyembah berhala-berhala. Dia memerintahkan kepada kita untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan, untuk berbuat baik kepada orang lain. Lalu setelah mendengarkan hal itu, Herakles mulai memberikan komentar. Dia mengatakan, kenapa aku tanya engkau tentang nasabnya? Karena Nabi itu diutus dengan nasab yang mulia. Kenapa aku tanya kepadamu, apakah ada orang-orang yang ngaku Nabi sebelum dia? Kau katakan nggak ada. Kalau ada mungkin dia mau ikut-ikutan. Kemudian aku tanyakan kepadamu, apakah ada di antara nenek moyang dia yang raja? Kau katakan tidak. Kalau ada, kemungkinan dia hendak mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Aku tanya kepadamu, apakah kalian pernah mendapati dia berdusta sebelum jadi nabi? Kalian katakan tidak. Nggak mungkin dia berdusta untuk dirinya. Dia nggak pernah berdusta untuk dirinya. Masa dia mau berdusta atas nama Tuhan? Terus ya banyak yang lainnya yang dijawab oleh Najasyi. Yang menunjukkan kalau Najasyi ini tahu itu Nabi SAW. Bahkan disebutkan bahwasanya Najasyi mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan. Kalau yang engkau ucapkan benar tentang Muhammad SAW, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Maka dia akan, kekuasaannya akan sampai ke tempat kedua kakiku. Akan sampai ke sana. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Aku tahu Nabi itu akan keluar. Tapi nggak dalam bayanganku Nabi itu dari kalian. Andai kata aku bisa sampai kepada dia, aku akan benar-benar menjumpai dia. Dan walau kuntu indahu, kalau aku berada di sisinya, aku akan cuci kedua kaki. Maka setelah itu, baru Najasyi, Herakles meminta kitab itu untuk dibacakan. Setelah dibacakan kitab tersebut, ramai orang-orang yang ada di sekitarnya Herakles, pembesar-pembesar Romawi tadi. Maka setelah itu kita diusir. Kata Abu Sufyan, ketika diusir, dia tanya, faqultu li ashabi hina akhrajana. Ketika aku diusir, aku tanya kenapa? Ya. Herakles beranggapan bahwasanya Muhammad alaihissalatu wassalam
akan sampai ke sana kekuasaan. Ada keinginan untuk masuk Islam. Ya, tapi karena faktor kedudukan dan kekuasaan akhirnya dia tidak masuk Islam. Ini berkaitan dengan surat kepada Heraklius. Baik. Yang selanjutnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada Kisra yang dibawa oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Beliau memerintahkan untuk menyerahkannya ke penguasa Bahrain, lalu ia menyerahkan ke Kisra. Setelah membacanya, ia pun merobek-robeknya. Berkata perawi, aku menduga Ibnu Musayyab berkata Rasulullah mendoakan keburukan bagi mereka, seraya berkata mereka akan dicabik-cabik. Barakallahu fikum. Iya. Disebutkan bahwasanya ketika Kisra, Raja Persia, tadi Raja Romawi ya. Ini dimulai dengan Raja Romawi yang memang mungkin lebih dekat dengan kota Madinah. Karena jarak antara Syam dengan Madinah itu mungkin 700 km. Kemudian lanjut ke Persia. Yang diutus ke sana adalah sahabat Nabi Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana dia menyerahkan suratnya ini kepada penguasa Bahrain. Lalu penguasa Bahrain ini menyerahkan kepada Kisra. Entah apakah penguasa Bahrain ini mengutus Abdullah bin Hudzafa untuk membawa surat itu atau orang lain. Atau orangnya kerajaan Bahrain yang dikirim untuk menjumpai Kisra membawa surat itu. Apa yang terjadi? Dirobek-robek surat Nabi SAW. Maka diriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa memohon agar kerajaan mereka dicabik. Ahibati fillah. Disebutkan bahwasanya setelah Kisra ini merobek-robek surat Nabi SAW, dia kirim surat kepada penguasanya di Yaman. Untuk mengirim 2 orang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Agar Nabi dibawa ke Persia. Di sini jamaah hikmah. Di mana Allah memilih Jazirah Arab itu sebagai tempat mulanya risalah. Kalau risalah ini munculnya di bawah kekuasaan Persia, maka dengan mudah Raja Persia akan mengambil itu orang, mungkin akan membunuh itu orang. Dia akan melakukan tindakan semau dia. Karena dia penguasa negeri tersebut. Tapi ingat, Persia tidak punya kekuasaan untuk Jazirah Arab. Romawi juga tidak punya kekuasaan atas Mekah dan Madinah. Maka dia kirim orang. Kirim kepada penguasa yang ada di Yaman. Untuk ke Madinah, disebutkan kirim orang yang gagah perkasa. Untuk jumpai Nabi SAW. Untuk membawa Nabi kepada Raja Persia. Subhanallah jemaah, kesombongan dan kecongkakan seorang penguasa. Dikirim betul 2 orang itu. Sampai ke Madinah, mereka mengatakan bahwasanya raja kami menyuruh kami untuk membawamu berjumpa dengan Raja Persia. Bahkan memberikan ancaman ya. Ya, karena mereka merobek, ini anak buahnya. Ia menunjukkan kekuasaan juga. Memberikan ancaman kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, besok jumpa lagi. Subhanallah. Pada waktu itu terjadi revolusi besar-besaran di Persia. Pemberontakan. Akhirnya anak ini membunuh bapak. Dibunuh bapaknya. Mati sudah. Besoknya datang 2 orang ini. Kata Nabi SAW, raja kalian sudah mati tadi malam. Benar engkau kan? Iya. Coba engkau pulang. Sampaikan kepada penguasa yang ada di Yaman.
Dan betul pula, sampai sana ketika dia dapat kabar dari dua orang ini bahwasanya rajanya mati, tidak berselang berapa waktu datang surat dari Persia, dari raja yang baru. Isi surat itu salah satunya berkaitan dengan surat bapakku kepadamu untuk membawa orang yang aku nabi itu, jangan dulu kata dia. Nanti aku akan perintahkan perintah selanjutnya. Dan itu yang menyebabkan orang-orang yang ada di Yaman itu masuk Islam salah satu. Karena Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Dan kita tahu kerajaan Persia sampai hari ini sudah hilangnya. Nabi mendoakan kehancuran buat mereka. Gara-gara mereka tidak menghargai surat Nabi SAW. Berbeda dengan Raja Romawi yang sampai hari ini kerajaan mereka masih ada. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hatib bin Abi Baltah ke Muqawqis, penguasa Iskandaria Mesir. Kemudian ia pun menerima surat Nabi, memuliakan Hatib dan menyampaikan beberapa hadiah untuk Nabi. Apa yang dilakukan Muqawqis menunjukkan penghargaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga menunjukkan bahwa beliau tidak menerima ajakan Nabi karena khawatir akan kekuasaannya. Kalau saja bukan karena kekuasaan, niscaya ia akan masuk Islam. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kekuasaan, kehormatan, harta yang berlimpah ruah, itu dapat menjadi penghalang orang dapat hidayah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia merasa cukup gitu. Herakles ketika bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, apakah pengikutnya itu adalah para bangsawan-bangsawan? Orang-orang lemah yang jadi pengikut Nabi SAW. Karena dia takut dengan kekuasaannya. Namun subhanallah, Muqawqis ini membalas surat Nabi SAW dengan sangat indahnya. Ada beberapa riwayat tentang komunikasi antara Hatib ibn Abi Balta'ah dengan Muqawqis. Salah satu yang diceritakan, wallahu a'lam bishawab, Muqawqis tanya, kenapa yang aku nabi itu ketika diusir oleh kaumnya dari Mekah, kenapa dia tidak berdoa memohon kepada Allah supaya kaumnya itu dihancurkan sekalian? Kan dia katanya nabi, dia utusan Allah. Apa kata Hatib bin Abi Balta'ah? Ya. Juga kenapa Isa putra Maryam ketika dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang-orang itu, kenapa dia tidak berdoa memohon kepada Allah supaya dihancurkan orang-orang yang hendak membunuh dia? Kata Hatib, kata Muqawqis, engkau orang yang bijak dan engkau datang dari orang yang bijak. Jadi ada beberapa cerita antara Muqawqis dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Disebutkan bahwasanya Muqawqis mengatakan, inna lana dinan lan nadau illa lima khairun minhu. Kata Muqawqis, kami punya agama yang gak mungkin kami tinggalkan kecuali untuk agama yang lebih baik. Maka kemudian Hatib menjelaskan tentang agama Islam ini. Orang itu kan gak tahu tentang Islam. Kenapa ada yang mencaci maki Islam? Kenapa ada yang Islamfobia? Kenapa ada yang menuduh Islam macam-macam? Karena gak ngerti. Informasi yang ada di otak dia itu salah. Kita tahu ada orang sakit. Orang sakit. Ketika dikasih, Masya Allah, sate gulai yang enak. Kemudian minumnya itu es campur atau es kelapa muda disediakan. Suruh dia makan. Dia makan. Enggak. Bawa sana. Apa penyebabnya? Makanannya enggak enak? Minumannya enggak enak? Atau lidah dia yang bermasalah?
Lidahnya yang bermasalah. Orang lain makan enak ya Allah. Makanya kalau dikatakan nih orang sakit dikasih makan tadi kemudian dia muntah kadangkala. Dia tinggalkan makanan itu. Lalu makanan itu diberikan kepada orang yang sehat. Apa kata orang yang sehat? Ya Allah kesian engkau. Makanan enak kayak gini. Kau katakan gak enak. Ya karena dia sedang sakit. Oleh karena itu kalau ada orang yang Islamfobia karena gak tahu sama Islam. Bagaimana Muqawqis nggak mau masuk Islam? Salah satu sebabnya karena dia nggak tahu gitu. Maka dikasih penjelasan. Setelah dikasih penjelasan itu, Muqawqis memberikan pernyataan dengan mengatakan, ya, setelah aku pikir-pikir, di orang yang ngaku nabi ini, aku lihat dia tidak memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang baik. Dia tidak melarang kecuali sesuatu yang buruk kan dia. Dan dia bukan penyihir. Dia bukan orang yang tersesat. Dia bukan paranormal. Dia bukan pendusta. Dan aku melihat ada tanda kenabian di diri dia. Di mana dia memberikan hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi SAW. Kemudian Hatib memuliakan surat Nabi SAW. Muqawqis membawa surat Nabi itu diletakkan di tempat yang mulia, lalu memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Disebutkan hadiahnya ada pakaian yang berikan, kemudian ada budak Maria Al-Qibtiyah bersama satu laki-laki lain, satu laki-laki yang juga budak dikasih Maria Al-Qibtiyah yang kemudian nanti punya anak sama Nabi SAW namanya Ibrahim alaihissalam. Namun Ibrahim meninggal dalam susuan. Ini Raja Muqawqis. Apa penyebab dia nggak masuk Islam? Kekuasaan. Kenyamanan dengan kondisi yang ada. Karena ketika seorang masuk Islam harus siap dibully. Harus siap dikucilkan. Harus siap dibunuh dan dibantai. Sebagaimana dibantainya para sahabat Nabi tatkala mereka mengucapkan Islam. Sebagaimana dibantainya tukang-tukang sihir Fir'aun di Mesir sana. Muqawqis ini di Mesir. Dia juga tahu kisahnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Karena dia Nasrani sebenarnya. Butuh perjuangan. Tapi ada orang yang gak siap. Nah, barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyurati Raja Najasyi yang telah masuk Islam dan mensalatinya ketika ia meninggal dunia. Kemudian beliau juga menyurati Raja Najasyi berikutnya yang memerintah dalam keadaan kafir. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyurati Raja Kaisar, Kisra, Najasyi dan semua penguasa mengajak mereka semua untuk beriman kepada Allah. Namun bukan Najasyi yang disalatkan oleh beliau. Baik, barakallahu fikum. Ini disebutkan bahwasanya Rasul SAW juga mengirim surat kepada Najasyi. Jadi Najasyi ini gelar buat raja yang dari Ethiopia ya. Di sana mereka nyebutnya Najasyi. Kalau di Romawi namanya Kaisar. Yang Kaisar ini sebutan aja, namanya beda-beda. Kalau Persia namanya Kisra, kalau Mesir namanya apa? Fir'aun. Dulu Mesirnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu macam-macam gelar untuk raja yang berkuasa pada waktu itu. Adapun berkaitan dengan Najasyi, Rasul SAW mengirim surat kepada Najasyi. Najasyi yang mana? Bukankah Nabi SAW telah melakukan sholat jenazah kepada Najasyi? Meninggal Najasyi. Yang para sahabat hijrah ke sana pada waktu itu di bawah kekuasaan Najasyi, maka dia telah masuk Islam. Surat yang Nabi kirim ini adalah kepada yang melanjutkan pemerintahan di Habasyah itu, yaitu Najasyi yang selanjutnya. Barakallahu fiik. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sulaid bin Amr ke Hauzah bin Ali, penguasa amanah.
tetapi ia tidak masuk Penguasa? Islam. Amanah. Mana penguasa amanah? Di mana negeri namanya amanah? Naam. Tetapi ia tidak masuk Islam. Baik. Selain itu, Jemaah, bukan amanah, Yamamah. Yamamah. Baik, diganti ini jemaah ya. Kita kalau bicara buku terjemahan kadangkala parah banget salahnya gitu. Mau dicari di mana negeri namanya? Amanah. Baik, tafadhol dibaca. Dimulai baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sulaid bin Amr ke Hauzah bin Ali, penguasa Yamamah, tetapi ia tidak masuk Islam. Selain itu, mengutus Al-Ala bin Hadrami ke Zaifar bin Jalandi dan Amr bin Jalandi Al-Azdi, penguasa Oman. Beliau juga menyurati Al-Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, melalui Abul Ala Al-Hadrami. Ia pun masuk Islam dan mengakui kekuasaan Nabi. Semua surat isinya mengajak kepada Islam dan masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat mungkin banyak yang nggak menerima Islam ini. Romawi enggak ya. Kemudian Persia enggak. Mesir juga enggak. Yamamah, kemudian Oman juga. Dikatakan Oman penguasa itu termasuk yang masuk Islam nantinya. Tapi yang jelas Bahrain yang masuk Islam. Bahrain itu di masa Nabi SAW mereka masuk Islam. Sehingga nanti mereka kirim zakat ke kota Madinah. Sampai cerita bagaimana tatkala mereka minta utusan yang dikirim kepada mereka. Rasulullah SAW mengutus sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Aku akan mengutus kepada kalian seorang yang terpercaya dari umat ini. Lalu beliau mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ke sana, dan ketika Abu Ubaidah bawa uang atau bawa harta dari Bahrain, salah satu kejadian itu para sahabat yang ya mereka bergembira sekali ya. Selesai sholat subuh mereka berusaha untuk mendekat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada mereka, oh kalian kayaknya dengar tentang harta yang datang dari Bahrain. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Ini berkaitan dengan tadi raja dari Bahrain ya, yang mereka masuk Islam. Barakallahu fikum. Taib, kita masuk ke hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Nah, silahkan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat diambil dari korespondensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa. Hikmah yang pertama, korespondensi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa menunjukkan bahwa risalah ini bersifat universal dan untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Quran Surah Saba ayat 28. Setelah perjanjian damai, maka hal tersebut merupakan kesempatan emas untuk memperluas wilayah dakwah dan menyerukan berbagai umat yang belum mendengar risalah serta melakukan korespondensi ke berbagai penjuru yang belum sampai disurati. Melalui keterangan teks-teks syariat dan aplikatif dalam sejarah Nabi, jelaslah bahwa dakwah ini bersifat universal dan sekaligus menyanggah orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad hanya diutus untuk masyarakat Arab saja dan tidak untuk masyarakat dunia. Barakallahu fikum. Naam jamaah, sampai hari ini masih ada yang beranggapan, oke, Islam ini benar. Islam ini benar. Muhammad alaihi salatu wasallam memang nabi.
Tapi dia itu hanya untuk orang Arab. Ya, oke lah. Engkau yakin dia nabi? Iya, tapi untuk orang Arab. Coba dibaca Qur'annya. Tadi ayat-ayat yang dibaca. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Kalau engkau percaya dia itu utusan Allah dan dia menyampaikan ini. Lalu secara praktek beliau kirim surat mengajak Romawi, mengajak Persia, mengajak Mesir, mengajak Ethiopia yang mereka bukan orang Arab semuanya. Jadi kadang-kala mereka ya berusaha untuk apa ya? Untuk merasa dekat sama, oke, kalian agama yang benar, Islam itu agama benar, tapi untuk orang Arab. Nah, buktinya Indonesia. Ada apa pedagang-pedagang itu mendakwain orang Indonesia kalau ternyata Islam itu hanya untuk orang Arab? Dan di negeri kita ada 220 juta mungkin Muslim di Indonesia yang bukan. Maka jangan lagi kita termakan oleh syubhat yang ada bahwa Islam itu untuk orang Arab. Hibati fillah, memang Qur'annya bahasa Arab. Nabinya orang Arab. Kiblatnya di Jazirah Arab. Tapi Islam untuk alam semesta. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua. Hikmah yang kedua, penerimaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat cap atau stempel setelah diinformasikan bahwa orang-orang yang akan disurati tidak akan membaca kecuali surat yang memiliki cap. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa boleh mengambil manfaat dari orang lain selama tidak bertentangan dengan agama. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Nih, Islam itu bukan agama yang anti budaya, anti teknologi. Apa saja yang bermanfaat dari orang lain, dari agama lain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, dengan peradaban, ifdal, silahkan. Selama tidak bertentangan dengan agama kita. Jadi agama kita ini memberi ruang sebenarnya untuk budaya-budaya, teknologi-teknologi dari luar Islam selama tidak berbahaya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kita lihat Nabi SAW menerima hal itu. Kemudian bangunan masjid kalau kita lihat sekarang. Kenapa masjid ada kubahnya? Kenapa masjid ada menaranya? Padahal di masa Nabi SAW nggak ada kubahnya. Di masa Abu Bakar nggak ada kubahnya. Di masa Umar nggak ada kubahnya. Kubah ini bangunan Persia sebenarnya. Artinya bangunan-bangunan di Persia itu berkubah. Jadi boleh aja kita memanfaatkan hal itu. Jadi Islam tidak bertentangan dan kita juga melihat Nabi SAW yang beliau mengatakan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan agama serahkan ke Nabi SAW. Urusan ibadah serahkan ke Nabi SAW. Urusan dunia tafadhol kalian urusin. Yang jadi masalah kalau ada orang yang nambah-nambahin urusan agama. Jangan. Engkau mau nambahin, silahkan. Mau berinovasi macam-macam urusan dunia. Urusan agama, ikuti Nabi SAW. Baik, yang ketiga. Hikmah yang ketiga, korespondensi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja dan penguasa menegaskan akan hak-hak para penguasa. Rasulullah menulis surat kepada mereka dengan menyebutkan jabatan dan penghargaan kepadanya, yaitu penguasa Romawi yang mulia, penguasa Persia yang mulia, dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, artinya apa sama jamaah? Anak ini masih tanya tentang penguasa Persia yang mulia atau penguasa mulia Persia. Sama aja mungkin artinya. Jadi Nabi SAW ketika kirim surat itu menghormati. Dalam artian memberikan sebutan nama
yang memang itu hak dia. Dia ini terhormat loh di Persia. Dia ini terhormat di umpamanya di Romawi. Maka kita pun tatkala ngomong sama orang itu, hendaklah berbicara dengan adab dan etika, memuliakan orang tersebut. Ustaz, orang kafir Ustaz, iya dia mulia di antara orang-orang kafir. Maka kita sebutkan. Makanya kadangkala kita, tatkala ada sebuah acara, kita katakan yang terhormat Bapak Fulan, Bupati sini, Gubernur sini, Presiden Amerika, Presiden Australia umpamanya. Atau nggak ada presiden di Australia aja. Hah? Perdana Menteri di Australia. Tapi ala kulli hal, kita ketika berdakwah pun perlu memilih kata-kata yang tepat dan yang sesuai. Lanjutkan. Hikmah yang keempat, kita perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara metode targhib dan tarhib, yaitu motivasi dan intimidasi. Beliau berkata kepada penguasa Romawi, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat dan Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Ini adalah bentuk motivasi. Kemudian beliau berkata, jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat Irishin. Dan ini adalah bentuk intimidasi kepadanya apabila tidak menerima Islam. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini sebuah metode dakwah yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jal memotivasi orang-orang untuk masuk surga. Tapi setelah itu mengintimidasi mereka dengan adanya neraka. Hati-hati loh. Kalau engkau nggak bertakwa, akan neraka tempatnya. Maka seperti contohnya firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Kita lihat nih. Allah gabungkan itu selalu. Yang bertakwa kepada Allah akan Allah mudahkan masuk surga. Yang menolak, neraka tempatnya dia. Kasih peringatan, ada neraka loh. Yang menyala-nyala. Aku peringatkan kepada kalian. Siapa yang masuk sana? Oh ya, orang yang sengsara. Bermaksiat. Tapi akan ada orang yang dijauhkan dari neraka. Siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi metode ini, karena manusia itu punya rasa takut dan rasa harap. Semua manusia seperti itu. Dia suka dikasih. Dia takut kalau diancam, kalau disakiti. Maka ketika kita berdakwah, kita perlu menyeimbangkan antara al-khawf wal raja, antara rasa takut dan rasa harap. Bagaimana unsur harapan itu? Ya kita kasih sampaikan, ada pahalanya loh. Contohnya berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Kalau engkau sholat di masjid, Masya Allah pahalanya sekian. Nggak sholat di masjid, Allah Nabi mau bakar rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan lanjutkan. Hikmah yang kelima, dari surat-surat tersebut nampak reaksi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang disurati, serta kejelian Nabi dalam menggunakan kata-kata yang sesuai, sehingga dapat menggugah perasaan dan sikap empati. Oleh karena itu, mereka yang tidak masuk Islam umumnya menolak dengan baik. Barakallahu fikum. Naam jamaah, ya umumnya menolak dengan baik. Karena isi suratnya ya mulia gitu loh. Ingat suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis, Ratu Saba ketika itu. Ketika dia mengatakan,
Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kitabun karim. Kitabnya mulia. Artinya orang dapat surat itu. Kemudian di situ penjelasannya ya enak didengar ya. Ada ucapan yang menghormati. Namun Raja Persia nggak menolak dengan baik. Dia menyobek. Kenapa? Dia sudah marah dari awal. Dari mana? Ketika dia lihat siapa hamba yang miskin ini. Yang berani menulis namanya dulu sebelum namaku. Kan surat Nabi SAW namanya Nabi dulu. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah ila azimi al-furus. Kisra azimi al-furus. Marah ketika itu dia. Tapi yang jelas sebenarnya ini bentuk penghormatan karena disebut tadi gelarnya, kedudukannya, makomnya. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Hikmah yang keenam, sikap para pemimpin Nasrani yang disurati oleh Nabi dan penolakan serta penghargaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun mereka tidak memenuhi ajakan beliau. Kita ingat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib juga, karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Kan kalau kita melihat Yahudi dan Nasrani masuk ahlul kitab. Tapi ada kelompok yang lain namanya musyrikin. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ternyata di antara dua ahlul kitab ini, Yahudi sama Nasrani, mereka punya sikap yang berbeda. Yahudi itu lebih dekat sama orang-orang musyrikin dalam sikap mereka. Sehingga penentangan mereka kepada Islam ya. Bagaimana mereka berusaha untuk menghancurkan kota Madinah. Siapa? Orang-orang Yahudi. Kisah Huyai bin Akhtab yang memprovokasi bangsa Arab sehingga terjadinya perang Khandaq. Bagaimana dia memprovokasi Bani Quraidah agar khianat. Itu orang Yahudi. Jadi musyrikin sama Yahudi ini dalam menyikapin Islam ya kurang lebih sama kebencian mereka. Adapun Nasara enggak. Kenapa? Karena masih ada. Ini dulu jamaah ya. Bicara dulu orang-orang Nasara. Ada yang mereka yang beriman sebenarnya. Mereka takut sama Allah Azza wa Jalla ya. Itu masih ada. Ini bicara dahulu. Kalau sekarang ya tentunya setelah datangnya Islam. Nggak boleh mereka tetap dalam agama Nasara. Kecuali mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Barakallahu fikum. Nah lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati dari Nasrani Habasyah sikap mau menolong dan melindungi orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada para raja dan penguasa berbagai bangsa, maka pemimpin Nasrani adalah yang paling baik dalam penolakannya. Heraklius, Raja Romawi di wilayah Syam, berusaha untuk meyakinkan rakyatnya agar menerima Islam tetapi gagal. Oleh karena itu, ia pun menolak dengan baik. Begitu pula Muqawqis, penguasa Qibti Mesir juga sangat baik penolakannya sekalipun tidak kalah baik kecenderungannya terhadap Islam. Bahkan ia mengirimkan hadiah yang sangat baik kepada Nabi. Selain itu, ketika Syam dan Mesir dibebaskan, penduduknya telah mengenal Islam dan segera masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ini yang terlihat bagaimana sikap orang-orang Nasara yang lebih dekat sama Islam. Karena memang ya sejatinya masih ada pendeta-pendeta di antara mereka yang membaca dalam kitab mereka. Akan adanya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga
mereka lebih mudah untuk masuk Islam. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, sulit masuk Islamnya mereka. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhal. Afikum barakallah. Kita masuk sesi tanya jawab. Tafadholi Utitika bertanya langsung ke Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz mau bertanya ini mengenai penulisan surat ini. Apakah setelah mereka menolak surat-surat dari Nabi itu langsung ketika seperti Kisra, nah apakah langsung terjadi penaklukan atau ada di tahun-tahun berikutnya? Maksudnya tahapan penaklukan itu dengan bagaimana Ustaz? Kemudian untuk kerajaan Romawi sekarang itu apakah masih ada? Maksudnya di negara mana dan seperti apa Ustaz? Nah, Romawi Roma. Kalau kita bicara Romawi, masih ada Roma sampai hari ini. Ini pertanyaan kedua ya. Di mana Rasulullah SAW ketika menginformasikan kepada mereka akan ditaklukkan Romawi. Mereka bertanya, yang mana? Yang mana dahulu? Nabi menyebutkan alaihissalam Konstantinopel, Konstantini. Jadi dulu mereka pusatnya di Konstantinopel sana. Tapi ada yang di Rom, yang di Romawi sendiri, yang di Roma sekarang ya. Seperti itu. Artinya kerajaan mereka, kekuasaan mereka masih ada gitu. Sampai hari ini mereka tetap berkuasa. Tapi kalau Persia habis. Majusi kemana mereka sekarang? Kerajaan mereka nggak ada. Walaupun adalah yang ingin mengembalikan ya. Tapi Allah sudah menghancurkan dan mencapik-capik mereka karena mereka merobek-robek surat Rasul SAW. Tapi kapan terjadi penaklukan? Apakah langsung setelah mereka menolak ya surat itu kembali kepada Nabi SAW, lalu Nabi menaklukkan mereka? Enggak, kan penaklukan terjadi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi di masa Nabi SAW sudah mulai ada perang Tabuk. Yang itu sudah bukan dengan bangsa Arab, tapi sudah dengan Romawi. Sebelum Tabuk ada Mu'tah. Iya. Di mana terbunuhnya Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, ya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, ada pasukannya Usamah bin Zaid yang dikirim sama Nabi SAW tapi belum sempat berangkat. Akhirnya yang melanjutkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mulainya Islam itu menyebar. Awalnya surat, tapi karena mereka menolak, akhirnya dakwah harus disampaikan secara fisik kepada mereka. Harus berangkat nih umat Islam. Maka itu sudah dimulai di masa Nabi SAW, tapi baru selesai, bukan baru selesai ya, mungkin Romawi takluk itu di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kira-kira tahun 15, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa. Adapun Persia lanjut tuh sampai tahun 18 kalau nggak salah, 18 Hijriah terjadi perang Nahawan, perang Qadisiyah, perang Nahawan yang kemudian harta milik Kisra pada waktu itu dibawa ke kota Madinah. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, berikutnya Uti Ami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mohon izin bertanya di luar tema, Ustaz. Tafadhali. Bagaimana hukumnya jika kita memberi hadiah kepada guru-guru ketika anak kita sudah lulus, tetapi masih ada adiknya yang sekolah di sekolah tersebut, sedangkan pergantian guru di sekolah tersebut itu agak lumayan sering. Bisa jadi ketika adiknya lulus, guru yang mengajar kakaknya itu sudah nggak ada di sekolah itu, Ustaz. Lalu yang kedua, Ustaz,
mohon nasihatnya bagaimana caranya menghadapi anak laki-laki remaja yang baru balik di zaman corona ini, Ustadz. Karena yang awalnya dia itu kelakuannya itu baik, ketika dia sudah balik ini, menurut kami Umi Abinya itu jadi ajaib gitu, Ustadz. Jadi kami tuh kadang-kadang kewalahan menghadapinya gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, pertanyaan yang pertama, hadiah untuk guru. Apa tujuannya kasih hadiah buat guru? Tujuannya ucapan terima kasih. Kita ingin berterima kasih kepada guru yang telah mendidik anak kita, berjuang ya. Untuk kita tahu capeknya mendidik anak itu, dan sebagai balas budi itu kita ingin kasih hadiah. Namun nggak boleh. Karena sang guru ini ketika ngajarin anak kita, dia udah dapat gaji. Seperti guru-guru yang lainnya. Dan kewajiban guru ini kepada anak didiknya itu sama. Dia harus berlaku adil, dia nggak boleh pilih kasih. Kalau mau kasih hadiah buat guru, serahkan kepada sekolahnya. Jadi sampaikan ke sekolah, Ana ingin kasih hadiah buat guru fulan. Dia baik banget sama Ana. Ana benar-benar ya Allah, makasih banyak sama dia gitu. Kasihkan kepada sekolah. Nanti hadiah itu kalau sekolah akan memberikan, jadi dari sekolah sebagai bentuk reward buat dia ya. Mungkin dia termasuk guru yang teladan ini itu. Siapa yang memberi? Sekolah. Sehingga dia akan semangat ngajar lagi untuk membesarkan sekolahan ini. Bukan karena anak anti. Bukankah tujuan anti sampai? Di mana kita memberikan, ingin memberikan ucapan terima kasih aja sama dia. Walaupun dia nggak tahu itu dari siapa, tapi jelasnya sekolah yang memberikan dan nanti akan dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sekolah enggak, kita hanya memberikan kepada guru-guru berprestasi. Ya nggak apa-apa, sudah berikan ini buat guru yang berprestasi. Menurut Ana, fulana itu berprestasi banget gitu. Ini kita lewat sekolahan. Karena kalau dikatakan tadi, adiknya, wallahu alam adiknya ini mungkin nggak sama guru itu, ya nggak tahu kita. Yang jelas Nabi SAW melarang hadiyatul ulman. Hadiah yang diberikan kepada pegawai yang sudah dapat gaji sebenarnya dia. Seperti itu. Kemudian wallahu alam ya, Ana kok kepikiran, cuma nanti mungkin bisa ditanyakan ya. Boleh enggak kalau kita kasih guru ini, tapi guru itu nggak tahu. Duit itu ditransfer ke dia, atau kita belanja online, kita kirim dengan alamat dia nggak tahu sama sekali. Sehingga hal itu tidak akan berdampak kepada cara ngajar dia. Karena dia nggak tahu siapa yang ngasih. Wallahualam, apakah yang seperti ini boleh ya? Kalau tujuannya tadi, sebenarnya tujuannya kan ingin berterima kasih atas perjuangan guru itu mendidik anak kita. Tapi yang jelas, kalau memberikan kepada guru itu, maka nggak boleh. Ketika dia tahu ini dari fulan, bapaknya fulan, ibunya fulan, yang mungkin punya adik fulan, walaupun dia semuanya sudah lulus pun jamaah, kalaupun sudah lulus pun nggak boleh kita ngasih guru itu sebenarnya, karena akan merusak nanti. Ketika ternyata ada orang tua yang tidak memberi dia tidak akan semangat mendidik anak-anak yang dititipkan di sekolah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua berkaitan dengan menghadapi anak remaja di masa pandemi ini, ya memang perubahan di antara mereka itu wajar sebenarnya. Jadi perubahan psikologi ya, namanya dia baligh. Baligh ini ya ujian lagi buat orang tuanya. Disebabkan sebelum baligh, malaikat itu nggak nyatet tentang amalan dia. Nggak dicatat tuh. Ketika sudah baligh, dengan bertambahnya umur anak itu, bertambahnya kesempurnaan akalnya, syahwatnya, maka ujian itu bertambah buat orang tuanya. Sehingga narasi yang perlu dilakukan orang tua adalah pendekatan.
pendekatan kepada anak itu, ngobrol dari hati ke hati, ya. Kepingin apa ini itu, dengarkan isi hati mereka. Kalau ada yang kurang tepat kita kasih arahan, kemudian mungkin dia kepingin ngobrol sama kawannya yang seumuran sama dia, karena dulu kalau dia di pondok kan ada kawannya, ini nggak ada kawannya. Maka orang tua perlu memberikan arahan dan doa, minta sama Allah Azza wa Jal. Karena wallahu a'lam, kita ini nggak tahu dengan masa depan anak-anak kita. Tapi jangan anak-anak kita pun masa depan kita bagaimana, wallahu a'lam. Maka perbanyak doa memohon kepada Allah, semoga Allah menetapkan kita bersama anak-anak kita di jalan kebenaran ini sampai ajal menyebut kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya Tafadoli Umi Sakinah mau bertanya langsung. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Ustaz, itu kan Nabi mengirim surat ke raja-raja itu pun Nabi, bukan Nabi yang nulis kan ya Ustaz ya, Nabi kan Umi. Nah, Ana pernah dengar kalau ya di Vatikan sana tuh di Roma istilahnya pusatnya Kristen dunia gitu Ustaz. Nah. Ya masih eksis sampai sekarang karena mereka masih menyimpan surat dari Nabi itu Ustaz. Masya Pertanyaan Allah. Ana, bagaimana sebenarnya sikap kita seumpama menemukan peninggalan-peninggalan Nabi seperti mungkin sarung pedangnya atau bekas bajunya, bekas potongan rambutnya, itu apakah memang masih mengandung keberkahan tersendiri gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah, Masya Allah, ini informasi baru buat Ana ya. Kalau ternyata Vatikan masih menyimpan surat Nabi, apakah benar ya? Ada surat Nabi kepada Romawi, kepada Herakles yang disimpan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pertanyaannya tentang sikap kita terhadap barang peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang harus kita lakukan? Ya kita mengagungkannya, kita memeliharanya. Apakah ada berkahnya? Insya Allah ada berkahnya di sana ketika itu milik Nabi SAW. Memang yang jelas-jelas berkah itu atharun Nabi SAW. Yang ada bekas nabinya di situ. Rambutnya Nabi SAW, keringatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita menghormatin dan menghargainya kalau kita mendapatkan hal itu. Hanya saja yang ada sekarang ini, apakah bisa dipastikan, dikatakan tadi pedang ya. Apakah itu pedang Nabi SAW? Sarung pedang itu benarkah milik Nabi SAW? Gelasnya, apakah gelasnya Nabi SAW? Bajunya, sarungnya, apakah sarungnya Nabi SAW? Kita nggak tahu. Sehingga karena kita nggak tahu atau kita ragu disebabkan tidak adanya bukti otentik bahwa itu memang milik Nabi SAW, maka kita nggak boleh mencari berkah di sana. Bicara rambut Nabi SAW yang mungkin ramai ya, pada waktu itu di Indonesia, dibawa keliling kemana-mana. Yang perlu dibuktikan, benarkah itu rambut Nabi SAW? Dari mana kita tahu? Sedangkan hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW aja, itu diperlukan pemeriksaan yang begitu ketatnya, sehingga dapat dipastikan ini dari Nabi SAW. Bagaimana dengan barang peninggalan Nabi SAW? Tapi yang jelas jemaah, Nabi SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta. Ini buat orang-orang yang ingin ngalap berkah. Nabi itu tidak meninggalkan emas dan perak. Yang beliau wariskan itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihaqin. Kalau engkau dapat warisan Nabi, ilmunya Nabi SAW, maka engkau dapat keberuntungan yang besar. Dapat berkah yang besar. Maka jangan menyibukkan diri dengan peninggalan-peninggalan tersebut yang belum terbukti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana baca pertanyaannya masuk Ustadz. Siap. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz, keluarga, dan tim kesehatan dan keimanan yang terbaik. Amin. Ustadz, bagaimana jika kita ganti rutinitas kita seperti puasa sunnah Daud menjadi puasa sunnah lain karena permintaan orang tua, dengan alasan orang tua meminta agar dapat sahur dan berbuka bersama. Dan Ana mohon nasihatnya Ustadz, terutama untuk anak yang menitip pertanyaan dan setiap anak agar dapat lebih sabar dalam berbakti kepada orang tua Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan berbakti sama orang tua. Para ulama berbincang
tentang apakah wajib anak ini mentaatin orang tuanya dalam kondisi puasa. Umpamanya orang tuanya ngomong nggak boleh puasa, besok jangan puasa. Maka anak taat sama orang tuanya. Besok jangan puasa ketika itu puasa sunnah. Yang nggak boleh taat kalau orang tuanya melarang puasa sunnah sama sekali. Tapi kalau ada momentum-momentum tersendiri, orang tuanya melarang anaknya puasa, maka hendaklah dia berbakti sama orang tuanya dengan nurut. Apalagi tadi disebutkan, alasannya orang tua ini cuma kepingin berbuka bersama anaknya, sahur sama anaknya, bareng-bareng. Kalau anaknya puasa Daud nggak bisa, bapaknya puasanya Senin Kemis. Terus gimana? Ya sudah, anti puasa Senin Kemis. Dan puasa di hari-hari lainnya. Jadi puasa di Senin Kemis dan puasa di hari-hari lainnya menyambung. Kita boleh puasa sepekan penuh, mamanya anak puasa sepekan penuh atau 2 pekan puasa. Yang nggak boleh itu adalah puasa dahar ya. Ingat yang tidak boleh puasa dahar yaitu puasa sepanjang tahun nggak berbuka sama sekali. Tapi kalau tadi akhirnya nanti jadinya puasa 2 hari, 2 hari nggak puasa, sehari puasa, atau 2 hari puasa, sehari tidak puasa. Dalam rangka ya keinginan orang tua, maka insya Allah nggak ada masalah. Ini termasuk bentuk kebaktian kepada orang tua. Umpamanya orang ini puasa Daud, tapi Ustaz tengah bulan ayah ana puasanya 13, 14, 15. Ya udah nanti puasa lagi tanggal 13, 14, 15. Nggak ada masalah. Setelah itu lanjut puasa Daudnya insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Atau mau dirubah puasanya. Ana puasanya udah puasa kayak gini aja. Ya nggak apa-apa insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan bicara supaya sabar ya menghadapi orang tua. Ya kalau gimana supaya kita sabar nih ngadepin orang tua. Ingat bagaimana orang tua sabar menghadapi kita. Bagaimana dulu kita ngerepotin orang tua kita. Apalagi ibu kita. Gimana kita 9 bulan di perut ibu kita. Repot enggak ibu? Sakit-sakitan ibu itu. Muntah-muntah demi anak. Tidur pun enggak enak. Sampai di akhir-akhir sebelum kita keluar dari perut itu. Ibu kita harus jalan kaki. Untuk siapa? Untuk kita. Sampai tatkala dia melahirkan kita. Dia berdoa memohon kepada Allah keselamatan buat kita. Makanya anak itu, kalau dia berbakti seumur hidup kepada ibunya, dia belum bisa membalas rasa sakit tatkala ibu itu hendak mengeluarkan anaknya dari perut. Sakitnya. Maka insya Allah dengan mengingat hal itu, kita akan sabar. Oleh karena itu, doa buat orang tua yang Allah ajarkan. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya. Wahai Rabbku, sebagaimana mereka dulu merawat aku ketika kecil. Sehingga kita harus ingat selalu tatkala kita kecil. Dan kita di hadapan orang tua kita tetap kecil. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita dapat bersabar. Apalagi kalau kita tahu pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana mengkompromikan hadis larangan tasyabuh dengan kaum kafir dengan hadis perintah mengecat rambut dengan selain warna hitam? Padahal banyak kaum kafir di antaranya Romawi yang berambut bukan hitam. Naam jamaah, barakallahu fikum. Iya. Jadi yang dibicarakan ini adalah uban. Uban. Secara hukum agama mereka, orang-orang ahlul kitab, mereka tidak mengganti rambut mereka. Jadi ubannya itu tetap putih-putih seperti itu. Makanya kalau kita ngelihat mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang taat sama agamanya ya. Kita bicara yang taat sama agamanya di antara pendeta-pendeta mereka umpamanya, mereka ya jenggotnya itu ya putih tetap seperti itu. Nggak dirubah sama mereka. Dalam Islam dianjurkan. Sekali lagi ini dianjurkan. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mungkin dikatakan tadi mereka ada Ustadz yang rambutnya warnanya memang kuning Ustadz.
Iya, ketika beruban mereka biarkan putih. Nggak dirubah sama mereka. Jadi kita kalau mau merubah, maka jangan merubah ke warna hitam. Rubahlah kepada warna yang lainnya. Bukan dalam rangka menyerupai orang-orang non-muslim. Karena kalau kita lihat, ada sesuatu yang bawaan lahir. Jadi kita nggak mungkin disuruh menyelisihi orang itu, engkau rambutnya nggak boleh warna coklat ya. Kenapa? Soalnya orang-orang kafir warnanya coklat mereka. Loh, ini mereka dari lahir rambutnya coklat gitu loh. Dan kalau mereka masuk Islam, rambutnya juga tetap coklat. Anaknya lahir coklat gitu loh. Apakah disuruh menyelisihi? Jadi yang disuruh menyelisihi ini adalah yang berkaitan dengan agama. Dengan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh mereka. Tapi kalau bicara rambut yang bawaan lahir, nggak ada kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Karena kita tahu Allah yang menciptakan mereka dalam wujud yang seperti itu. Tapi kalau sudah bicara agama, di mana ada usaha yang dilakukan oleh seorang hamba dan yang kaitannya dengan agama. Dulu orang-orang ahlu kitab itu rambutnya itu di poni depan. Kalau antum lihat kardinal di orang-orang Nasrani itu rambutnya pakai poni yang di depan gitu. Nabi SAW dulu itu kepingin menyamai mereka karena nggak ingin bersama sama orang-orang musyrikin. Setelah itu Nabi menyelisihi mereka. Karena memang ini bisa dilakukan, artinya ini sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau yang bawaan lahir, ya nggak bisa kita dikatakan suruh menyelisihi mereka. Karena manusia pada hakikatnya semua dilahirkan di atas fitrah. Ya dengan wujud dan rupa yang berbeda-beda tentunya jamaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bagaimana halnya dalam dunia kerja Ustadz? Anak kerja di perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS. Dalam kerjasama, semua pasien datang berobat free. Di masa pandemi, pimpinan atau owner perusahaan ngambil kebijakan berbayar kepada pasien yang berobat, padahal BPJS tidak membenarkan hal ini. Bagaimana sikap kami yang bekerja di sana? Kalau resign saat sulit cari kerja Ustadz, kami para dokter sudah rapat membahas hal ini, tapi owner masih ingin kami para dokter mewajibkan pasien berbayar yang tidak dibenarkan BPJS. Bila kami ekspos masalah ini, BPJS lagi bisa perusahaan diputus hubungan kerjasamanya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bishawab jamaah. Jadi adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kalau itu kezaliman, maka kezaliman itu akan berdampak buruk kepada perusahaan di dunia dan akhirat. Ana rasa yang perlu dilakukan adalah ya memberikan nasihat yang bisa kita berikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi semaksimal mungkin kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada ya pihak owner ini yang mungkin karena rakus kepada dunia ya, yang ingin tambah kaya sehingga dia menzalimin orang-orang. Maka rasa yang perlu dilakukan mungkin adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik, menyampaikan kepada mereka. Kalau tidak mungkin dia takut akan terekspos ini itu macam-macam. Harusnya tetap ya jangan sampai kita termasuk yang adil dalam kezaliman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditanyakan ke yang lainnya juga ya. Nah. Iya Ustaz. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, sudah berapa kalikah talak yang saya terima? Tanggal 9 Desember 2020, suami karena marah berkata kepada saya, talak 1 kamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Saat itu saya lagi datang bulan. Lalu tanggal 18 Desember kami rujuk. Kemudian tanggal 29 Desember tahun 2020, ketahuan selingkuh, kami pisah rumah. Tanggal 4 Januari 2021, suami berkata, kalau udah pisah kenapa sih nggak baik-baik aja? Dan tanggal 14 Februari 2021, suami bilang sudah tidak cocok, tidak suka lagi. 26 Februari 2021, semoga kamu dapat jodohmu yang terbaik. Kamu bawa barang-barang berarti harus pisah. Tanggal 27 Februari 21 kita sudah selesai. Nanti saya urus cerainya tanggal 13
Maret 2021 berkata sampai jalan proses cerainya, dan tanggal 19 2021 suami bilang rujuk. Apakah harus nikah lagi Ustadz, dan selama pisah apakah suami wajib memberi nafkah? Jazakumullah khairan Ustadz. Allahu Akbar. Iya jemaah. Barakallahu fikum. Yang jelas tadi talak 1 udah jatuh. Kemudian yang kedua kejadian suami selingkuh. Kemudian ketahuan dia berpisah. Berpisah rumah tapi tidak ada perceraian. Kemudian ucapan dia umpamanya tadi mengatakan bawa barang-barangmu sudah. Bawa barang-barangmu itu sudah cerai. Kalau niatnya memang berpisah tadi udah bawa barang-barangmu dikatakan semoga engkau dapat jodoh yang baik, berarti niat dia sudah cerai dengan ucapan. Itu talak yang kedua. Talak yang kedua ini belum ada rujuk. Sehingga kalau dikatakan afwan, dari ucapan itu sampai kapan Ummu Nadia? Jamaah. Nah, ketika sudah berpisah, nyambung apa enggak nih jamaah? Nah, tafadhali. Mungkin pertanyaannya bisa dikirim, Ummu Nadia? Ini jadi pertanyaan terakhir jamaah. Karena ruwet pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa dikirim ke Zubair. Dapat kirim ke Telegram. Hah? Bismillah. Taib. Pertanyaannya, bisa tampilkan pertanyaan Zubair. Ustaz, saya mau tanya, sudah berapa talak? Ini anak akan mikir dulu ya, tanggal 9 Desember 2020. Kemudian rujuk tanggal 18 Desember. Oke. Kemudian 29 Desember pisah rumah. Tapi tidak ada perceraian. Tanggal 4 suami bilang kalau udah pisah kenapa sih nggak baik-baik aja? Ini pisah rumah atau apa maksudnya? Kalau memang cuma pisah rumah, berarti memang tidak ada perceraian. Perceraian masih cerai yang pertama. Kemudian tanggal 14 Februari suami bilang sudah tidak cocok, tidak suka lagi. Semoga kamu dapat jodohmu yang terbaik. Kamu bawa ini sudah berarti talak. Talak yang kedua, anggap ini talak yang kedua. Tanggal 27 Februari nanti saya urus cerainya. Ini tetap cerai yang kedua. Kemudian tanggal 19 Maret suami bilang rujuk. Tunggu sebentar. Berarti dia mengatakan cerai tanggal 26 Februari, Maret. Oke, siap sudah jemaah. Nah, berarti kalau suami mengatakan cerai yang kedua itu tanggal 26 Februari, ini kalau dianggap cerai yang kedua, insya Allah cerai yang kedua, mudah-mudahan enggak salah, maka sampai hari ini belum keluar masa iddahnya. Iddahnya belum keluar, karena iddahnya itu 3 kali datang bulan ya, atau 3 kali suci. Maka dihitung dari ucapan suami tadi, tanggal 26 Februari itu, sampai hari ini engkau berapa kali suci. Kalau sudah 3 kali suci selesai masa iddah. Tapi kalau belum, suami rujuk tanpa nikah lagi. Tapi itu sudah yang terakhir ya. Karena sudah terjadi talak 2 kali. Wallahualam, ini seperti ini dalam bacaan ana yang ringkas tadi. Jadi kalau mau rujuk, maka rujuk suami. Karena di masa iddah itu suami lebih berhak sama istrinya. Tanpa persetujuan orang tua, maka ketika suami mengatakan aku sudah merujukmu, rujuk.
selama di masa iddah. Dan nasihat ana bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan sampaikan kepada suami kalau memang mau merujuk untuk menjaga, karena ini kesempatan terakhir. Kalau ada ucapan cerai lagi, maka cerai ketiga nggak mungkin mereka bisa rujuk lagi kecuali istri menikah dengan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh, ada satu lagi pertanyaan jemaah. Apakah selama pisah apakah suami wajib memberikan nafkah? Masih istrinya gitu loh. Masih istrinya wajib memberikan nafkah. Bahkan kalau sudah diceraikan pun dalam masa iddah untuk talak yang bisa rujuk itu wajib suami kasih nafkah. Bahkan kalau dia hamil, umpamanya kan ada iddahnya hamil, itu tanggung jawab suami. Semuanya full. Sampai dia melahirkan anaknya. Baru iddahnya selesai, maka tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada ibunya. Tapi kepada anaknya wajib buat bapaknya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.